Aku masih ingat betul hari pertama kami menerima kunci rumah itu. Tanggal 14 Februari, tepat hari kasih sayang. Mas Raka bilang itu pertanda baik, bahwa rumah baru kami akan dipenuhi cinta. Aku hanya tertawa dan memeluk lengannya erat-erat, merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Rumah itu tipe 70 dengan luas tanah 120 meter persegi. Tidak besar, tapi cukup untuk kami berdua, dan nanti, untuk anak-anak kami. 2 kamar tidur di lantai atas, 1 kamar tidur di bawah, ruang tamu yang lapang, dapur dengan area makan, dan halaman belakang yang cukup luas untuk taman kecil. Catnya masih putih bersih, gentengnya merah menyala, dan pagarnya terbuat dari besi tempah hitam dengan motif bunga yang elegan. "Mas, ini seperti mimpi," bisikku saat kami berdiri di depan rumah itu untuk pertama kalinya. Tanganku gemetar memegang sertifikat yang baru saja kami terima dari notaris. Sertifikat atas namaku, Putri Amelia. Mas Raka tidak keberatan. Dia bilang, "Namamu juga namaku, sayang. Rumah ini milik kita." Dan aku percaya. Aku benar-benar percaya. Proses pembelian rumah itu tidak mudah. Kami berdua, aku akuntan di perusahaan manufaktur dengan gaji 7 juta per bulan, Mas Raka pegawai bank dengan gaji 4 juta, harus mengumpulkan tabungan selama 3 tahun. Tapi aku lebih rajin menabung. Dari gajiku, hampir 60% aku sisihkan. Aku mengurangi jajan di kantin, membawa bekal setiap hari, dan hanya membeli pakaian baru setahun sekali saat lebaran. Sementara Mas Raka, dengan gajinya yang lebih kecil, tetap harus membantu ibunya di kampung. "Aku malu, Putri," kata Mas Raka suatu malam di kontrakan kami yang sempit. "Kamu yang bekerja lebih keras, kamu yang menabung lebih banyak, tapi aku hanya bisa memberikan 30%. Aku mengusap pipinya. "Kita suami istri, Mas. Aku tidak pernah menghitung siapa lebih banyak. Yang penting kita bersama-sama." Tapi di dalam hati, ada kepuasan tersendiri bahwa rumah ini, yang akan menjadi tempat kami membangun keluarga, sebagian besar adalah hasil keringatku. Bukan karena aku sombong, tapi karena aku tumbuh dari keluarga sederhana. Ibuku dulu selalu bilang, "Nak, wanita harus punya sesuatu yang benar-benar miliknya. Karena dunia ini tidak selalu adil." Aku tidak mengerti dulu. Tapi setelah melihat ayahku pergi begitu saja dan meninggalkan ibu dengan 3 anak, aku mulai mengerti. Rumah ini adalah pelindungku. Rumah ini adalah jawaban dari semua doa yang kupanjatkan selama bertahun-tahun. Dan kabar baiknya, rumah ini hanya berjarak 5 pintu dari rumah Ibu Maya, ibunya Mas Raka. Kami tidak sengaja memilih lokasi itu, Ibu Mayalah yang memberitahu. "Ada rumah dijual di ujung gang, Enduk," kata Ibu Maya saat kami berkunjung ke rumahnya 3 bulan lalu. 5 rumah dari sini. Bagus, tipe 70. Harganya cocok sama budget kalian." Matanya berbinar-binar. "Mama bisa sering-sering lihat calon cucu nanti. Mama bisa bantu jaga kalau kalian kerja." Aku tersenyum waktu itu. Aku benar-benar tersenyum. Aku membayangkan hari-hari indah di mana Cinta, calon putriku, akan berlarian bolak-balik antara rumahku dan rumah neneknya. Aku membayangkan Ibu Maya mengajarinya memasak, bercerita tentang masa muda, dan memanjakannya dengan kue-kue buatan tangan. "Terima kasih, Bu," kataku dengan tulus. "Kami sangat berterima kasih." Ibu Maya memelukku erat. "Mama senang sekali, Enduk. Akhirnya anak Mama punya rumah sendiri. Mama bangga sama kalian." Dan aku percaya. Saat itu, aku percaya. Minggu-minggu pertama di rumah baru adalah masa-masa terindah dalam pernikahanku. Kami bangun pagi-pagi, membuka semua jendela, dan membiarkan sinar matahari masuk. Mas Raka membuat kopi, aku membuat telur dadar dan nasi goreng, lalu kami sarapan di teras belakang sambil menikmati taman kecil yang mulai kami tanami bunga mawar dan melati. "Putri, ini rumah kita," kata Mas Raka, menggenggam tanganku di atas meja. "Rumah pertama kita. Kita akan membuat banyak kenangan di sini." Aku menangis. Aku tidak malu mengakuinya. Air mataku jatuh ke piring nasi goreng, tapi aku tidak peduli. Aku memeluk suamiku erat-erat dan berbisik, "Aku cinta kamu, Mas." Dan Cinta, putri yang masih dalam kandunganku, menendang-nendang perutku seolah ikut merasakan kebahagiaan itu. Aku hamil 5 bulan saat itu, dan perutku mulai membulat. Dokter bilang bayiku perempuan. Mas Raka sudah memilih nama, Cinta, karena dia bilang, kita mengandung cinta, dan cinta akan lahir dari cinta. Ibu Maya sering berkunjung.
Hampir setiap hari, dia datang dengan membawa makanan, sayur asem, ayam goreng, atau kue-kue tradisional. Dia membantu kami menata rumah, menggantungkan lukisan dinding, dan memasang tirai di jendela-jendela. Rumah ini bagus, Enduk, katanya sambil mengelus dinding ruang tamu. Dindingnya kokoh, atapnya rapat. Mama iri, loh. Rumah mama sudah tua, catnya mengelupas, atapnya bocor kalau hujan. Aku menatapnya dengan iba. Rumah Ibu Maya memang sudah lapuk. Dindingnya retak-retak, pagarnya miring, dan lantainya sudah aus. Aku dan Mas Raka pernah menawarkan diri untuk membantu memperbaiki, tapi Ibu Maya selalu menolak. Tidak usah, Enduk. Kalian masih muda, masih perlu banyak uang untuk bayar cicilan dan persiapan melahirkan. Mama bisa tahan. Aku ingat betapa terharunya mendengar kata-kata itu. Aku pikir, betapa baiknya ibu mertuaku. Betapa dia mengerti dan tidak pernah merepotkan. Aku berjanji dalam hati, setelah bayiku lahir, aku akan membantu Ibu Maya memperbaiki rumahnya. Sedikit demi sedikit, setahap demi setahap. Tapi entah mengapa, di balik semua kebaikan itu, ada sesuatu yang mulai menggangguku. Sesuatu yang kecil, hampir tidak terlihat, tapi perlahan-lahan tumbuh. Ibu Maya mulai sering memuji rumahku di depan tetangga. Bukan pujian biasa, tapi pujian yang terdengar aneh. Rumah putri ini bagus, ya? Katanya pada Bu Tuti, tetangga sebelah. Dindingnya tebal, lantainya marmer. Masa bisa punya rumah begini, ya? Anak saya Raka pasti bekerja keras sekali. Bu Tuti manggut-manggut. Iya, Bu, rumahnya kelihatan mewah. Aku tersenyum canggung di dalam rumah, mendengar percakapan dari balik jendela. Aku tidak ingin terlihat sombong, tapi juga tidak enak kalau harus mengoreksi. Bukankah memang rumah ini hasil kerja keras kami berdua? Tapi kemudian, di lain kesempatan, Ibu Maya berkata pada Pak RT, rumah ini atas nama Raka dan Putri, Pak. Tapi ya, anak saya Raka yang bekerja keras di bank. Sudah 3 tahun nabung. Aku terdiam. Tidak, aku tidak marah. Mungkin hanya sedikit kecewa. Tapi aku memilih untuk diam. Mas Raka adalah anak satu-satunya, dan aku tahu Ibu Maya ingin membanggakannya. Sebagai istri, aku harus mendukung, bukan merusak. Malamnya, aku ceritakan pada Mas Raka. Dia hanya tertawa. Maklum, Put. Ibu kan sudah tua. Udah jangan dipikirin ya. Dia mengecup keningku. Kamu tahu sendiri, kan, kontribusimu sebenarnya. Aku mengangguk. Aku tahu, Mas. Tapi tidak apa-apa. Asal kita bahagia. Aku bahagia, katanya, memelukku. Kamu, rumah ini, dan cinta di perutmu. Itu semua yang aku butuhkan. Dan aku percaya. Aku benar-benar percaya. Tapi semakin hari, kunjungan Ibu Maya bukan lagi tentang membantu, tapi tentang melihat. Matanya menyusuri setiap sudut rumahku, dari lemari dapur yang baru, ke kamar mandi dengan keramik import, ke kamar utama dengan ranjang besar yang kami beli dengan sistem cicilan. Seperti sedang menghitung, mengukur, dan membandingkan. Wah, lemari dapur ini mahal. Ya, Enduk? Tanyanya suatu hari. Sedang, Bu. Sekitar 5 juta. Mama dulu dapur hanya pakai rak kayu. Tapi ya sudahlah, zaman sekarang beda. Aku tidak menangkap nada getir itu saat itu. Atau mungkin aku tidak mau menangkapnya. Aku terlalu sibuk menikmati kebahagiaanku. Terlalu sibuk merawat perutku yang semakin besar. Terlalu sibuk bermimpi tentang cinta yang akan segera lahir. Dan aku tidak pernah menduga, mimpi indah itu akan segera berubah menjadi mimpi buruk. Kehamilanku memasuki bulan ke-7. Perutku sudah sangat besar, dan aku mulai sering merasa lelah. Dokter menyarankan agar aku mulai mengurangi aktivitas berat dan memperbanyak istirahat. Tapi sebagai seorang wanita yang terbiasa mandiri, aku tetap berusaha mengerjakan semua pekerjaan rumah sendiri. Aku bisa, Mas, kataku saat Mas Raka menawarkan diri memanggil asisten rumah tangga. Nanti kalau cinta sudah lahir, kita panggil. Sekarang masih cukup buat aku. Mas Raka menggeleng-gelengkan kepala, tapi dia tidak memaksa. Dia tahu aku keras kepala. Seperti ibuku dulu, aku tidak suka merepotkan orang lain. Terutama dalam hal uang. Kami masih harus membayar KPR setiap bulan, cicilan 2,5 juta selama 15 tahun. Ditambah biaya persiapan melahirkan, biaya dokter, dan kebutuhan bayi yang tidak sedikit.
Tapi ada sesuatu yang berubah dalam beberapa pekan terakhir. Mas Raka menjadi lebih sering pulang malam. Dia bilang ada pekerjaan tambahan di bank, klien-klien yang minta bantuan urusan kredit. Aku tidak curiga. Mas Raka bukan tipe pria yang suka main-main. Tapi ada getaran aneh di setiap kali dia pulang, aroma kecemasan yang menyelinap di balik senyumnya. Mama lagi butuh uang, Putri, katanya suatu malam sambil duduk di tepi ranjang. Aku sedang mengurutkan kakiku yang bengkak, dan cinta bergerak gelisah di perutku. Uang? Buat apa? Tanyaku. Katanya rekening listriknya naik. Dan ada bocor di atap rumahnya. Maunya minta tolong kita perbaiki. Aku menghela napas. Mas Raka dan aku sudah sepakat untuk menyisihkan 500.000 setiap bulan untuk Ibu Maya. Uang jajan dan cadangan biaya hidupnya. Tapi itu baru 3 bulan lalu. Kita kirim aja bulan ini lebih banyak, Mas, kataku, berusaha mengusir kelelahanku. 500.000 lagi mungkin? Kita bisa kurangi biaya makan di luar. Mas Raka menatapku dengan mata berkaca-kaca. Kamu baik, Putri. Aku bersyukur punya istri seperti kamu. Aku tersenyum dan mencium keningnya. Ibu kamu juga ibuku, Mas. Kita satu keluarga. Tapi entah mengapa, kata-kata itu terasa berat di mulutku saat kuucapkan. Mungkin karena hari itu aku melihat Ibu Maya sedang membeli perhiasan emas di toko dekat pasar. Aku sedang dalam perjalanan pulang dari kontrol kehamilan, dan mataku tak sengaja menangkap sosoknya di etalase toko emas Jaya. Dia memakai kebaya baru yang tidak pernah aku lihat sebelumnya, dan dompetnya, dompet kulit berwarna coklat yang mahal, tergantung di bahunya. Aku tidak menyapanya. Entah mengapa, aku memilih untuk berbalik dan pulang lewat jalan lain. Perasaanku campur aduk, antara ingin bertanya dan merasa tidak enak jika ternyata aku salah sangka. Sampai malamnya, saat Mas Raka pulang, aku mendengar dia berbicara di telepon. Aku tidak sengaja mendengar, karena sedang mengambil air minum di dapur yang hanya dipisahkan dinding tipis dari ruang tamu. Suaranya pelan, tapi di malam yang sepi, setiap kata terdengar jelas. Emma, aku sudah bilang ke Putri, nanti kita transfer. Jeda. Tapi Emma, rumah ini Putri yang bayar paling banyak. Emma, Putri lagi hamil. Aku nggak enak. Jeda. Suara Mas Raka semakin pelan. Baiklah, Ama, nanti aku pikirkan. Aku kembali ke kamar dengan hati berdebar-debar. Apa yang sedang terjadi? Kenapa Ibu Maya terus meminta uang? Aku tidak mengatakan apa-apa pada Mas Raka, tapi aku mulai mengamati. Aku mulai melihat pola yang sebelumnya tidak aku sadari. Ibu Maya semakin sering datang ke rumah. Tapi tidak lagi dengan makanan atau bantuan, melainkan dengan permintaan. Putri, TV Mama rusak. Mama pinjam uang 1 juta buat beli yang baru. Ya? Nanti Mama ganti kalau punya. Putri, cucu Mama harus punya ranjang bayi yang bagus. Mama lihat di toko ada yang 2,5 juta. Mama pinjam dulu, ya? Nanti Mama ganti. Putri, Mama. Setiap kali, aku memberikan uang. Tapi tidak pernah ada pengembalian. Dan setiap kali, Mas Raka hanya diam. Aku mulai menghitung. Dalam 1 bulan, Ibu Maya sudah meminjam hampir 8 juta. Aku dan Mas Raka, dengan pengeluaran yang semakin besar karena kehamilan, mulai tercekik. Aku mengurangi jajan, mengurangi belanja bulanan. Bahkan aku mulai menjual beberapa barang berhargaku, sebuah jam tangan pemberian ibuku, sepasang anting emas yang kupakai saat pernikahan, hanya untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Dan Mas Raka, dia semakin jarang di rumah. Aku menduga dia mengambil lembur untuk menambah uang. Tapi aku tidak yakin, karena rekening bersama kami tidak menunjukkan tambahan pemasukan yang berarti. Suatu malam, saat Mas Raka tertidur, aku membuka ponselnya. Aku tahu ini bukan hal yang benar, tapi hatiku tidak tenang. Ada sesuatu yang mengganjal, dan perasaan seorang istri yang sedang hamil seringkali lebih tajam daripada logika. Aku membuka pesan WhatsApp-nya. Ibu Maya. Yang kulihat membuat jantungku berhenti berdetak. Bukan sekadar permintaan uang, tapi percakapan panjang tentang rencana mereka. Tentang rumahku. Tentang sertifikat yang akan digadaikan. Tentang Pak Herman, rentenir yang bisa memberikan pinjaman 200 juta dengan bunga 15%. Dan di akhir percakapan, satu kalimat yang membuatku nyaris pingsan. Kamu ambil sertifikat rumah Putri dari lemari besi? Nak, Mama sudah bicara dengan Pak Herman. Nanti setelah uang cair, Mama renovasi rumah ini sampai mewah.
Putri pasti setuju, dia kan baik. Lagian rumah itu atas nama kalian berdua, kan? Mas Raka tidak menjawab. Tapi dia tidak menolak. Aku mengembalikan ponselnya dengan tangan gemetar. Air mata mengalir deras di pipiku, tapi aku tidak mengeluarkan suara. Aku hanya duduk di lantai kamar tidur, dengan cinta yang bergerak di perutku, dan merasakan dunia runtuh. Di malam yang sama, aku membuat keputusan. Bukan keputusan emosional, tapi keputusan logis yang sudah kupikirkan matang-matang. Sebelum mereka bisa merusak hidupku, sebelum mereka bisa merenggut satu-satunya aset berharga yang aku miliki, aku harus bertindak. Besok pagi, aku akan ke notaris. Lalu ke bank. Lalu ke pengacara. Besok pagi, perang akan dimulai. Tapi untuk malam ini, aku membiarkan diriku menangis. Aku membiarkan Cinta merasakan kesedihan ibunya. Aku membiarkan perutku berguncang dengan isak tangis yang tertahan. Dan dalam gelap kamar itu, aku berjanji, tidak ada yang akan merenggut rumahku. Tidak ada yang akan merenggut martabatku. Aku akan membalikan semua ini, dan mereka tidak akan pernah melihatnya datang. Aku tidak tidur semalaman. Tubuhku lelah, kandunganku yang semakin membesar terasa berat, tapi pikirankah yang paling tidak bisa beristirahat. Setiap kali aku memejamkan mata, aku melihat percakapan itu. Setiap kali aku mencoba menarik napas dalam-dalam, suara Ibu Maya bergema di kepalaku. Kamu ambil sertifikat rumah Putri dari lemari besi, Nak. Aku menatap langit-langit kamar yang masih baru. Cat putihnya masih bersih, belum ada retak atau noda. Rumah ini baru kami tempati 6 bulan, dan tabunganku sudah terkuras habis untuk rumah ini. Tapi bagi Ibu Maya, rumah ini sudah menjadi barang yang bisa digadaikan. Seolah-olah semua keringatku selama 3 tahun tidak berarti. Seolah-olah kerja kerasku mengorbankan segalanya. Waktu bersama teman-teman, liburan, bahkan kesehatan, bukanlah apa-apa. Di sampingku, Mas Raka tertidur pulas. Wajahnya tenang, bibirnya sedikit terbuka, dan tangannya masih menggenggam tanganku seperti biasa. Pria yang kucintai. Pria yang kupilih menjadi pendamping hidupku. Pria yang ternyata di belakang punggungku, merencanakan pengkhianatan terbesar dalam pernikahan kami. Aku menarik tangannya perlahan dan bangkit dari tempat tidur. Aku meraih kardigan di gantungan, memakainya tanpa bercermin, dan melangkah keluar kamar. Dalam hati aku berdoa, semoga cinta yang masih di perutku tidak terlalu terganggu dengan debaran jantungku yang tidak karuan. Aku membuka lemari besi kecil di bawah meja belajarku. Lemari besi itu aku beli sendiri, beberapa bulan setelah kami menikah, karena aku tidak pernah percaya menyimpan dokumen penting di tempat sembarangan. Kunci kombinasi hanya aku yang tahu. Mas Raka pernah menanyakan sandinya, dan aku selalu menjawab, nanti kalau sudah perlu, Mas. Ternyata firasatku benar. Aku membukanya, mengeluarkan amplop coklat berisi sertifikat rumah. Di bawah lampu kamar yang temaram, aku membaca setiap kata di sertifikat itu. Atas nama Putri Amelia. Sendiri. Tanpa nama Mas Raka. Itu adalah keputusanku saat membeli rumah, dan Mas Raka tidak keberatan saat itu. Dia bilang, untuk apa namaku juga? Rumah ini kan untuk kita. Tapi sekarang, keputusan itu menjadi tameng pertamaku. Aku mengusap permukaan sertifikat itu seperti mengusap wajah anakku. Cinta, bisikku, ibu akan melindungi rumah ini untukmu. Untuk masa depanmu. Matahari masih belum terbit saat aku keluar rumah. Gang kecil di depan rumah kami masih sepi, dengan 1-2 lampu rumah yang masih menyala. Aku berjalan melewati 5 rumah menuju rumah Ibu Maya. Aku melihat sekilas rumahnya, lapuk, retak, atapnya memang terlihat bocor di beberapa bagian. Di sudut halaman, ada pohon mangga tua yang sudah berbuah. Aku ingat, waktu kecil Mas Raka dulu sering memanjat pohon itu. Tapi sekarang, aku tidak melihat pohon mangga. Aku hanya melihat ancaman. Aku memanggil taksi daring dan pergi ke kantor notaris Bu Susi, di pusat kota. Perjalanan memakan waktu sekitar 45 menit, karena lalu lintas sudah mulai padat. Aku duduk di kursi belakang, memegang sertifikat di tasku, dan berdoa dalam hati. Ya Allah, lindungi aku. Lindungi Cinta. Lindungi rumah ini. Kantor Bu Susi baru saja buka ketika aku tiba. Bu Susi, wanita parubaya berkacamata tebal dan rambut sebahu, sedang menyeruput kopi di mejanya saat sekretarisnya mengantarku masuk. Wajahnya terkejut melihatku dengan perut besar dan wajah pucat. Putri, ada apa? Sebentar lagi melahirkan, kok kesini?
tanyanya cepat, bangkit dari kursi dan menuntunku duduk di sofa. Aku menceritakan semuanya. Dari percakapan yang kudengar, hingga rencana Ibu Maya dan Mas Raka. Suaraku bergetar di beberapa bagian, tetapi aku berusaha tetap tenang. Aku tidak mau terlihat lemah. Aku tidak mau menjadi korban. Bu Susi mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk dan menghela napas panjang. Ketika aku selesai bercerita, dia menatapku dengan mata yang dalam dan penuh simpati. "Kamu mau apa, Putri?" tanyanya lembut. "Kamu mau lapor polisi? Karena ini sudah masuk ranah penipuan dan percobaan penggelapan." Aku menggeleng. "Belum, Bu. Saya tidak punya bukti kuat. Saya hanya mendengar percakapan. Tapi saya mau mencegahnya." Bu Susi mengerutkan kening. "Maksudmu?" Aku membuka tasku dan mengeluarkan sertifikat asli. "Saya mau titip sertifikat ini di sini, Bu. Dan saya minta Bu Susi buatkan fotokopi yang dilegalisir, persis seperti aslinya. Dengan segel, dengan tanda tangan, dengan semua yang membuatnya terlihat nyata. Tapi ada satu bedanya. Saya minta fotokopi ini tidak tercatat di BPN." Bu Susi terdiam. Matanya menyipit di balik kacamatanya. "Kamu mau memalsukan?" "Saya mau melindungi hak saya, Bu." Aku menatapnya lurus. "Saya tidak akan pernah menandatangani surat gadai apapun. Tapi kalau mereka nekat memalsukan tanda tangan saya atau mengambil sertifikat saya diam-diam, saya harus punya perlindungan." Bu Susi menghela napas panjang. "Ini ilegal, Putri. Agak ilegal. Tapi aku mengerti." Dia berdiri dan berjalan ke lemari arsipnya, mengambil segel dan beberapa lembar kertas. "Aku bisa membuatkannya. Tapi ada konsekuensinya, ya? Kalau sampai ada masalah hukum. Saya yang tanggung, Bu." Aku berdiri dan menggenggam tangannya. "Saya hanya perlu waktu. Waktu untuk menyelamatkan rumah saya." Bu Susi tersenyum tipis. "Kamu wanita yang kuat, Putri." Aku hampir menangis mendengar kata-katanya. Ibuku, yang sudah meninggal 2 tahun lalu karena sakit, selalu mengajarkanku untuk tidak pernah bergantung pada siapapun. "Anakku," katanya di ranjang rumah sakit sebelum menghembuskan napas terakhir, "kalau suatu hari ada yang mencoba mengambil apa yang menjadi hakmu, jangan diam. Perjuangkan. Karena dunia ini tidak adil untuk wanita yang diam." Aku mengusap air mata yang mulai menetes. "Saya tidak akan mengecewakan Ibu, Bu." 3 jam kemudian, aku keluar dari kantor Bu Susi dengan 2 barang di tasku. 1. Sertifikat asli yang akan disimpan di brankas Bu Susi sampai waktu yang tepat. 2. 1 lembar fotokopi legalisir yang dibuat dengan sangat teliti hingga nyaris identik dengan aslinya. Bu Susi bahkan menambahkan watermark dan cap notaris yang sama persis. "Kalau seseorang membawa ini ke bank atau ke rentenir, mereka akan menganggapnya asli," kata Bu Susi. "Tapi ketika dicek ke BPN, mereka akan tahu itu palsu. Dan orang yang membawa itu akan terkena pasal pemalsuan dokumen." Aku mengangguk. "Terima kasih, Bu. Saya tidak akan pernah lupa kebaikan Ibu." Bu Susi memelukku. "Jaga dirimu, Putri. Dan jaga bayimu." Aku pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk, antara takut dan lega. Aku sudah punya rencana, tapi langkah selanjutnya adalah bagian tersulit. Aku harus membiarkan mereka mengambil fotokopi itu. Aku harus membiarkan mereka menggadaikannya. Aku harus membiarkan mereka jatuh ke dalam perangkap yang mereka buat sendiri. Dan itu berarti, aku harus berpura-pura tidak tahu. Beberapa hari setelah aku pulang dari notaris, sesuatu yang tidak kuduga terjadi. Saat itu hari Minggu pagi, dan aku sedang membersihkan taman belakang. Cinta dalam kandunganku bergerak aktif, mungkin ikut menikmati sinar matahari yang hangat. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi. Aku membuka pintu dengan perut besar dan tangan yang masih basah kuyup, dan mendapati Ibu Maya berdiri di depan pintu. Di belakangnya, berdiri seorang pria gemuk berkemeja batik coklat dengan 3 kalung emas di lehernya. Aku langsung mengenali ciri-cirinya. Pak Herman, rentenir yang aku dengar namanya dalam percakapan mesin. "Enduk, ini Pak Herman," kata Ibu Maya dengan senyum lebar yang terlalu manis. "Teman Mama dari arisan. Dia mau lihat rumah baru kalian, katanya lagi cari inspirasi buat bangun rumah anaknya." Aku menahan diri untuk tidak membanting pintu. "Inspirasi? Rumahku?" Aku tahu persis apa yang sebenarnya terjadi. Ibu Maya membawa Pak Herman untuk melihat langsung rumah yang akan dia gadaikan. Dia mau memastikan bahwa aset yang akan dijaminkan itu benar-benar berharga. "Selamat pagi,
Bu Putri, sapa Pak Herman dengan suara berat dan senyum yang membuatku merinding. Maaf mengganggu. Rumah ibu kelihatan bagus dari luar. Saya hanya penasaran. Aku menatap Ibu Maya yang tersenyum manis, lalu menatap Pak Herman yang matanya sudah menjelajahi setiap sudut rumahku dari balik pintu. Aku ingin sekali menolak, tapi aku tahu, menolak hanya akan menimbulkan kecurigaan. Mereka harus percaya bahwa aku tidak tahu apa-apa. Silakan masuk, Pak, kataku dengan suara yang aku usahakan tetap ramah. Rumahnya masih baru, masih berantakan. Pak Herman melangkah masuk tanpa permisi. Matanya bergerak cepat, menghitung. Dia melihat ruang tamu dengan sofa baru, melihat dapur dengan lemari granit, melihat lantai marmer yang berkilau, dan kamar mandi dengan keramik impor. Aku melihat dia mengangguk-angguk kecil, seolah-olah sedang menilai harga. Bagus, Bu, katanya sambil mengelus dinding ruang tamu. Dindingnya tebal, lantainya marmer. Rumah tipe 70 ya? Di daerah begini, harga pasarnya bisa sampai 600 jutaan. Aku tersenyum tipis, meskipun hatiku menjerit. Pak Herman tertawa kecil. Asetnya bagus, sangat bagus. Dia menoleh ke Ibu Maya dan saling bertukar pandang. Pandang yang membuat bulu kuduku berdiri. Ibu Maya berjalan ke arahku, menggenggam tanganku. Pak Herman hanya penasaran, enduk. Dia juga punya rumah di daerah sini. Maklum, orang tua, suka lihat-lihat. Aku mengangguk pura-pura mengerti. Tidak apa-apa, Bu, silakan lihat saja. Setelah berkeliling selama 15 menit, Pak Herman akhirnya pamit. Di ambang pintu, dia menoleh sekali lagi dan berkata, Bu Putri, rumah ibu sangat berharga. Jaga baik-baik, ya? Aku tersenyum. Tentu, Pak. Saya akan menjaganya. Tapi saat pintu tertutup dan mereka pergi, aku bersandar di dinding dan mengusap perutku yang berdenyut. Mereka sudah melihat, Cinta, bisikku. Mereka sudah menghitung. Tapi ibu sudah menyiapkan jebakan. Aku tahu, kunjungan itu adalah inspeksi terakhir. Mereka sudah mengukur, menilai, dan memastikan. Sekarang mereka akan bertindak. Dan saat mereka bertindak, aku akan berada di sana, menunggu. 2 minggu setelah kunjunganku ke notaris, kontraksi pertama datang. Saat itu tengah malam, dan aku terbangun dengan rasa sakit yang menjalar dari punggung ke perut. Aku mengguncang Mas Raka yang tidur di sampingku. Mas, sepertinya Cinta mau lahir. Mas Raka terbangun dengan mata masih sayu. Apa? Sekarang? Kontraksinya udah 5 menit sekali, Mas. Kita harus ke rumah sakit. Panik menyelimuti wajahnya. Dia bangkit, mengancingkan kemeja dengan tangan gemetar, lalu berlari keluar kamar. Aku mendengar dia menelepon Ibu Maya, mengatakan bahwa istrinya akan melahirkan. Suaranya keras dan cemas. Di dalam mobil menuju rumah sakit, aku menatap Mas Raka yang mengemudi dengan wajah tegang. Aku bertanya-tanya, apakah di saat seperti ini, saat istrinya akan melahirkan anaknya, dia masih memikirkan rencana ibunya? Apakah dia masih berniat mengambil sertifikat rumahku? Mas, bisikku di sela-sela kontraksi. Ya, sayang. Dia menoleh cepat, lalu kembali fokus ke jalan. Aku sayang kamu. Mas Raka tersenyum. Matanya berkaca-kaca. Aku juga sayang kamu, Putri. Dan Cinta. Kalian adalah segalanya bagiku. Aku ingin percaya. Tapi setelah semua yang kudengar, kata-katanya terasa hampa. Seperti janji yang akan dilanggar sebelum matahari terbit. Proses persalinan berlangsung selama 8 jam. Panjang, melelahkan, dan menyakitkan. Tapi saat Cinta akhirnya lahir, gadis kecil dengan rambut hitam lebat, kulit kemerahan, dan tangisan yang keras, semua rasa sakit itu hilang. Aku menangis, Mas Raka menangis, bahkan suster dan dokter ikut tersenyum. Selamat, Bu, kata dokter kandungan. Bayi perempuan, berat 3,2 kilogram, panjang 50 sentimeter. Sehat dan sempurna. Aku mendekap Cinta di dadaku. Halo, sayang, bisikku. Ibu sudah menunggumu. Mas Raka mencium keningku, mencium kening Cinta, lalu menangis lebih keras. Terima kasih, Putri. Terima kasih sudah memberiku anugerah ini. Aku melihat kebahagiaan di matanya. Dan untuk sesaat, aku lupa tentang rencana jahat itu. Aku lupa tentang sertifikat, tentang Ibu Maya, tentang semua kejahatan yang mereka rencanakan.
Aku hanya ingin menikmati momen ini, saat pertama kali aku menjadi seorang ibu. Ibu Maya datang ke rumah sakit 2 jam kemudian. Dia memakai daster baru berwarna hijau, dengan rambut disanggul rapi dan senyum lebar. Dia langsung merebut Cinta dari pangkuanku tanpa permisi, menggendongnya, dan mengguncang-guncangnya dengan terlalu keras. "Cucu Mama," katanya dengan suara melengking. "Cinta, Cinta, Cinta Mama." Aku meringis melihat caranya menggendong bayi baru lahir. "Bu," pegang kepalanya. "Iya, iya, Mama tahu," potong Ibu Maya kesal. "Mama sudah punya anak, masa nggak tahu?" Tapi aku melihat tangannya tidak benar-benar menopang leher Cinta. Aku melihat Cinta bergerak gelisah, mungkin tidak nyaman. Aku mendekat dan dengan halus mengambil bayiku kembali. "Saya yang gendong, Bu. Cinta mau menyusu." Ibu Maya memasang wajah cemberut, tapi aku tidak peduli. Aku menyusui Cinta dengan tenang, sementara Ibu Maya duduk di kursi di samping ranjang, membuka ponselnya dan tampak asyik sendiri. Tidak ada tanya kabar, tidak ada perhatian pada anak dan cucunya yang baru saja bertemu. Hanya senyum aneh yang terukir di bibirnya, senyum yang aku kenali. Senyum saat dia sedang merencanakan sesuatu. Dan di kepalaku, alarm berbunyi. Aku tahu apa yang akan terjadi saat aku pulang. 7 hari kemudian, aku keluar dari rumah sakit. Mas Raka menjemputku dengan mobil yang sudah dibersihkan, dan Cinta ada di gendonganku dengan pakaian putih mungil yang aku beli sendiri. Aku masih merasa lelah, perutku masih sakit, dan tubuhku terasa seperti baru habis ditabrak truk. Tapi aku harus kuat. Aku harus kembali ke rumah dan menghadapi apa yang sudah aku ketahui. Saat mobil memasuki gang kecil menuju rumah kami, aku langsung melihat perubahan. Di kejauhan, rumah Ibu Maya tampak berbeda. Sangat berbeda. Aku mengerjapkan mata beberapa kali, memastikan aku tidak salah lihat. Dinding rumah yang dulu kusam dan retak, kini diplester halus dengan cat krem berkilau. Jendela-jendela kayu yang lapuk, diganti dengan aluminium berlapis kaca tebal. Atap yang bocor, kini menjadi genteng modern berwarna merah bata. Terasnya diperluas dengan lantai granit putih mengkilap. Pagar yang miring, kini diganti dengan besi tempah hitam yang mewah, persis seperti pagar rumahku dulu. Rumah Ibu Maya telah bertransformasi. Dari gubuk lapuk menjadi istana mini. Dan aku tahu persis, 100% yakin, dari mana uang itu berasal. Aku menoleh ke Mas Raka. Wajahnya pucat. Dia tidak menatapku. Tangannya memegang setir dengan kaku, dan aku bisa melihat keringat di pelipisnya. "Mas," kataku pelan. "Rumah ibu kenapa berubah?" "Diam. Hanya diam." "Mas," ulangku. Aku tanya. Mas Raka menelan ludah. "Putri, nanti kita bicara di rumah, ya? Kamu istirahat dulu." "Jawab sekarang," kataku, dan kali ini suaraku lebih tajam. Cinta di gendonganku bergerak, mungkin merasakan ketegangan ibunya. Sebelum Mas Raka bisa menjawab, Ibu Maya sudah muncul dari rumah barunya. Dia mengenakan daster sutra warna emas, memakai kalung emas baru, dan senyumnya, senyum kemenangan yang begitu lebar, membuat perutku mulas lagi. Mobil berhenti di depan rumah mertuaku. Ibu Maya mendekati jendela, mengetuk kaca, dan melambai-lambai. "Enduk, coba lihat rumah Mama. Bagus kan? Mama sudah renovasi besar-besaran. Semua baru." Aku membuka pintu mobil dengan perlahan. Mas Raka mencoba menahanku, tapi aku menepis tangannya. Aku melangkah keluar dengan Cinta di gendongan, berdiri di depan rumah Ibu Maya yang baru. Rumah itu, dengan segala kemewahan yang dipaksakan, seperti meludahi wajahku. "Bu," kataku, berusaha menjaga suaraku tetap tenang. "Ibu renovasi rumah dari mana? Ibu tidak punya tabungan banyak." Ibu Maya tertawa. Suaranya renyah, seperti bel yang berdering di telingaku. "Oh, Enduk, Mama pinjam uang. Cuma 200 juta. Jaminannya ya rumah kamu. Nanti kamu yang bayar ya. Cicilannya 15% per bulan ke Pak Herman." Duniaku berhenti. Detik-detik berjalan dalam keheningan yang pekat. Aku merasakan kepalaku berdenyut, perutku mengencang, dan Cinta di gendonganku mulai menangis. Seolah dia bisa merasakan amarah ibunya yang membara. Aku menarik napas panjang. Lalu, perlahan tapi pasti, aku menatap Ibu Maya dan Mas Raka. Aku melihat ketakutan di mata suamiku. Aku melihat kesombongan di mata ibu mertuaku. Aku berdiri di depan rumah Ibu Maya yang baru mewah dengan Cinta di gendonganku,
dan dunia terasa berhenti berputar. Rumah yang dulu kumuh dan lapuk itu kini menjelma seperti istana mini, dinding berlapis cat impor, jendela kaca ganda, teras granit, dan lampu-lampu taman yang menyala meskipun masih siang. Biaya renovasi ini pasti 200 juta, bahkan mungkin lebih. Dan semua itu dibangun dari daging dan darahku, dari rumah yang aku beli dengan keringatku sendiri. Mas, panggilku untuk kesekian kalinya, menatap Raka yang masih duduk di dalam mobil dengan wajah pucat bagai mayat. Turun sekarang. Raka menunduk, tangannya menggenggam setir dengan kencang hingga buku-buku jarinya memutih. Aku melihat keringat mengalir di pelipisnya. Dia tidak berani menatapku. Dia tidak berani melihat apa yang sudah dia lakukan, atau lebih tepatnya, apa yang dia biarkan terjadi. Mas Raka, bentakku, dan suaraku memecah keheningan gang yang mulai dipenuhi tetangga. Aku bilang turun. Raka akhirnya keluar dari mobil dengan langkah gontai. Kakinya gemetar. Wajahnya pucat pasi. Putri, aku bisa jelaskan? Jelaskan apa? Aku menghampirinya dengan cinta yang mulai rewel di gendongan. Air mata mulai mengalir di pipiku, tapi aku tidak peduli. Aku sudah menahan semua ini terlalu lama. Kamu mau jelaskan tentang sertifikat yang kamu ambil dari lemari besiku? Sertifikat yang kamu berikan pada ibumu untuk digadaikan ke rentenir. Raka membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Matanya basah. Putri, aku. Diam. Aku menunjuknya dengan satu tangan, tangan lainnya masih menggendong cinta. Diam. Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku tidak tahu? Aku sudah mendengar percakapanmu dengan Ibu MU malam itu. Aku sudah mendengar semua rencana kalian. Di belakangku, Ibu Maya tertawa. Suaranya renyah, penuh kemenangan, dan itu membuat darahku mendidih. Enduk, kamu ini berbicara apa? Rumah ini kan rumah kalian berdua. Raka suamimu. Wajarlah dia ambil sertifikatnya. Aku berbalik menghadap Ibu Maya, mataku menatapnya dengan tajam. Rumah ini 70% dari uang saya, Bu. 70%. Bukan uang Mas Raka, bukan uang Ibu. Saya yang menabung 3 tahun. Saya yang mengurangi semua pengeluaran. Saya yang tidak pernah liburan, tidak pernah beli baju baru, tidak pernah. Suaraku patah, napasku tersengal. Dan sekarang Ibu menggadaikannya begitu saja? Ibu Maya memasang wajah masam. Ya sudah, Embok nanti kamu bayar aja cicilannya. Kan masih bisa diangsur ke Pak Herman. Pak Herman? Aku hampir tertawa histeris. Bu, Bapak Herman itu rentenir. Bunganya 15% per bulan. Ibu mau saya bayar 30 juta per bulan. Ibu Maya terdiam sejenak. Lalu dia mengangkat bahu. Ya, terserah kamu. Kan itu hasil gadai rumahmu. Kata-kata itu adalah pukulan terakhir. Aku merasakan kepalaku berdenyut, mataku panas, dan seluruh tubuhku gemetar. Tapi di tengah kemarahanku, aku ingat rencanaku. Aku ingat sertifikat asli yang aman di notaris. Aku ingat fotokopi yang aku buat dengan sengaja. Dan aku ingat, ini saatnya. Perlahan, aku mengangkat ponselku dan memutar rekaman. Tidak cukup dengan perkataanku, mereka harus mendengar dari sumbernya, dari Ibu Maya sendiri. Rekamanku di rumah sakit menggema di sepanjang gang. Kamu ambil sertifikat rumah Putri dari lemari besi? Nak, Mama sudah bicara dengan Pak Herman. Nanti setelah uang cair, Mama renovasi rumah ini sampai mewah. Putri pasti setuju, dia kan baik. Lagian rumah itu atas nama kalian berdua, kan? Wajah Ibu Maya berubah. Dari merah padam menjadi putih. Dia tidak menyangka aku merekamnya. Kak kamu? Rekaman? Kataku dingin. Saya merekam percakapan ibu di rumah sakit. Saya sudah tahu semua. Tetangga mulai berbisik-bisik di sekeliling kami. Bu Tuti memegang dadanya. Pak RT menggeleng-gelengkan kepala. Aku mendengar seseorang berkata, masa sih, Ibu Maya tega begitu? Dan yang lain menjawab, iya, rumahnya Putri kan, kok digadaikan sembarangan. Tapi belum selesai. Aku menatap Ibu Maya dan Raka bergantian. Lalu aku mengeluarkan fotokopi sertifikat yang ada di tasku, salinan yang aku buat dengan Bu Susi. Ini, Bu. Ini sertifikat yang Ibu ambil dari lemari besi. Sertifikat yang Ibu gadaikan ke Pak Herman. Ibu Maya mengangguk dengan campuran takut dan sombong. Iya, itu. Itu asli kok. Bukan. Aku melemparkan fotokopi itu ke lantai di depan kaki Ibu Maya. Itu fotokopi.
Saya sudah menukar sertifikat asli 2 minggu sebelum melahirkan. Sertifikat asli ada di notaris. Yang ibu bawa ke Pak Herman adalah fotokopi legalisir yang tidak terdaftar di BPN. Sunyi. Sunyi yang mematikan. Ibu Maya membungkuk, mengambil fotokopi itu, dan membacanya dengan tangan gemetar. Matanya melotot. Ini ada cap notarisnya? Iya, Bu. Tapi coba cek ke BPN. Suaraku meninggi. Coba cek. Nama saya terdaftar, tapi fotokopi ini tidak pernah tercatat sebagai pengalihan hak. Dan saat itu, seperti dalam film yang sudah kudengar berkali-kali di kepalaku, Pak Herman muncul dari balik pintu rumah mewah Ibu Maya. Pria gemuk itu berjalan dengan langkah berat diikuti 2 preman berbadan kekar. Wajahnya merah padam, marah. Tidak, lebih dari marah. Murka. Bu Maya, bentak Pak Herman. Suaranya menggelegar di sepanjang gang. Saya baru saja dari BPN. Ibu Maya tersentak. Wajahnya berubah pucat pasi, sama pucatnya dengan Mas Raka. Pak Herman. Sertifikat yang ibu kasih ke saya palsu? Teriak Pak Herman, mengacungkan selembar kertas ke udara. Saya sudah cek. Rumah itu atas nama Putri, dan tidak pernah ada tanda tangan gadai. Ibu menipu saya. Aku berdiri di antara mereka berdua, dengan cinta menangis di dadaku. Aku membiarkan mereka saling berhadapan. Aku membiarkan Ibu Maya melihat monster yang dia sendiri yang memanggil. Pak Herman, kata Ibu Maya dengan suara gemetar. Saya tidak tahu, saya pikir itu asli, Raka yang. Diam, bentak Pak Herman. Saya tidak peduli siapa yang ambil. Yang saya tahu, ibu yang datang ke rumah saya, ibu yang minta pinjaman 200 juta dengan jaminan rumah ini. Dia menunjuk ke rumah mewah di belakang Ibu Maya. Dan karena jaminannya palsu, ibu tetap harus bayar utang ibu. Ibu Maya jatuh berlutut. Tangannya meraih celana Pak Herman. Pak, tolong, saya tidak punya uang 200 juta. Saya hanya janda, saya tidak tahu. Saya tidak peduli. Pak Herman menendang ringan, melepaskan genggaman Ibu Maya. Bunga 15% per bulan dari 200 juta 30 juta per bulan. Ibu bayar bulan ini, atau rumah ini, rumah ibu, yang akan saya sita. Aku menyaksikan semuanya dari kejauhan. Dadaku berdebar keras, tapi aku berdiri tegak. Aku tidak merasa menang. Aku merasa kosong. Seperti setelah badai berlalu, dan yang tersisa hanya kehancuran. Raka mendekatiku. Tangannya meraih tanganku. Putri, bisiknya, menangis. Aku minta maaf. Aku melepaskan tangannya. Tidak, Mas. Maaf tidak cukup. Raka jatuh berlutut di depanku, di depan semua tetangga yang menonton. Putri, aku salah. Aku seharusnya melindungimu. Aku seharusnya. Apa yang seharusnya kamu lakukan? Aku menatapnya dengan mata yang sudah kering dari tangis. Kamu harusnya bilang tidak pada ibumu. Kamu harusnya membela aku. Tapi kamu diam. Kamu diam dan membiarkan semua ini terjadi. Aku menatapnya dengan pandangan yang membuatnya terseduh-seduh. Dan aku melihat semuanya jelas. Pria yang dulu kucintai, yang kupilih menjadi ayah dari anakku, ternyata hanya pengecut. Pria yang tidak bisa berkata tidak pada ibunya meskipun itu berarti menghancurkan keluarganya sendiri. Mas Raka, kataku dengan suara yang tenang, hampir berbisik, tapi bisa didengar semua orang. Kita sudah selesai. Perceraian akan segera aku ajukan. Raka terisak. Putri, jangan. Sudah, Mas. Aku menggendong cinta yang mulai tenang, mendekapnya erat. Aku sudah mengambil keputusan. Dan keputusan ini tidak akan berubah. Aku berbalik dan mulai berjalan menuju rumahku sendiri, rumah yang masih aman di bawah namaku, dengan sertifikat asli di notaris. Di belakangku, aku mendengar Ibu Maya menjerit-jerit meminta belas kasihan pada Pak Herman, mendengar Mas Raka menangis terseduh-seduh, mendengar bisik-bisik tetangga yang semakin riuh. Tapi aku tidak menoleh. Aku hanya berjalan dan terus berjalan, dengan cinta di dadaku dan air mata yang akhirnya jatuh juga. Air mata yang tidak lagi untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri, wanita yang baru saja kehilangan suami, tapi tidak kehilangan rumah dan martabatnya. 3 minggu setelah ledakan itu, rumah Ibu Maya yang baru saja direnovasi dengan megah mulai tampak seperti hantu. Lampu-lampu taman tidak pernah menyala lagi, mungkin karena listrik sudah diputus. Cat krem yang berkilau mulai kusam karena tidak dirawat. Jendela-jendela baru yang mewah mulai tertutup tirai rapat-rapat,
seolah menyembunyikan aib di dalamnya. Pak Herman datang setiap hari. Tidak pernah sendiri. Selalu dengan dua preman berbadan kekar yang duduk di teras rumah Ibu Maya sambil merokok dan menatap tajam setiap orang yang lewat. Tetangga mulai menghindari gang itu. Tidak ada lagi anak-anak yang bermain di depan rumah Ibu Maya. Tidak ada lagi ibu-ibu yang ngobrol di pagi hari. Suasana menjadi sunyi, penuh ketegangan, seperti sebelum badai besar. Aku jarang keluar rumah. Aku mengurus Cinta, menyusuinya, menidurkannya, dan berusaha mengatur hidup baruku. Raka sudah pindah ke rumah Ibu Maya, entah untuk menjaga ibunya, atau untuk menghindariku. Aku tidak peduli. Aku sudah mengirimkan surat gugatan cerai ke pengadilan, dan sekarang aku tinggal menunggu. Tapi setiap hari, aku mendengar kabar dari tetangga yang baik hati, Bu Tuti, yang selalu membawakan makanan untukku dan Cinta. Putri, Ibu Maya makin terdesak, kata Bu Tuti suatu sore, sambil menggendong Cinta yang tertawa-tawa. Pak Herman sudah kasih ultimatum. Kalau bulan ini Ibu Maya tidak bayar 30 juta, rumah itu akan disita. Aku hanya mengangguk. Ibu Maya dan Mas Raka kerja apa sekarang? Bu Tuti menggeleng. Raka di PHK, Putri. Kabarnya ban tempatnya kerja lagi efisiensi karyawan. Dan Ibu Maya? Ya, dia cuma janda tua. Mana ada uang 30 juta? Aku diam. Di dalam hati, aku tidak merasa puas. Rasanya aneh. Setelah semua yang mereka lakukan padaku, aku tidak merasakan kepuasan melihat mereka terpuruk. Mungkin karena aku terlalu lelah. Mungkin karena Cinta membuatku melihat hidup dari perspektif yang berbeda. Atau mungkin karena aku tahu, membalas dendam tidak akan mengembalikan apa yang sudah hilang. Kepercayaanku pada keluarga. Tapi aku tidak bisa membantu mereka. Aku tidak bisa, dan aku tidak mau. Mereka memilih jalan ini sendiri. Mereka yang menabur angin, dan sekarang mereka menuai badai. Hari penyitaan tiba pada pagi hari yang cerah. Aku sedang menyusui Cinta di ruang tamuku, saat tiba-tiba terdengar suara mobil truk besar dan teriakan-teriakan dari arah rumah Ibu Maya. Aku berdiri, membuka jendela, dan menyaksikan. Pak Herman datang dengan 3 truk dan belasan preman. Mereka mulai mengeluarkan barang-barang dari rumah Ibu Maya, sofa kulit yang baru, lemari pakaian mahal, lampu kristal yang terpasang di ruang tamu, bahkan wastafel dan keramik kamar mandi. Semua hasil renovasi mewah yang dibangun dari utang, kini diangkut paksa untuk disita sebagai jaminan. Ibu Maya menjerit-jerit di teras rumah. Rambutnya kusut, bajunya lusuh. Dia merangka di kaki Pak Herman, meraih celananya, dan meminta belas kasihan. Pak, jangan, rumah ini satu-satunya yang saya punya. Pak, saya sudah kasih ibu waktu 3 minggu, bentak Pak Herman. Ibu janji mau bayar, tapi tidak pernah bayar. Sekarang saya ambil semua aset ibu sebagai jaminan. Raka berdiri di samping ibunya dengan wajah pucat dan matanya kosong. Dia tidak melakukan apa-apa. Seperti biasa, dia hanya diam. Diam saat ibunya merencanakan kejahatan, diam saat istrinya disakiti, dan kini diam saat ibunya kehilangan segalanya. Aku melihatnya dari kejauhan, dan rasa iba yang tidak kuinginkan mulai merayap di hatiku. Tapi aku mengusirnya. Raka sudah memilih jalannya sendiri. Tetangga mulai berkerumun lagi, tapi tidak ada yang membantu. Tidak ada yang berani melawan Pak Herman. Mereka hanya menonton, bergosip, dan menggelengkan kepala. 4 jam kemudian, rumah Ibu Maya kosong melompong. Semua yang berharga sudah diangkut. Rumah yang 2 bulan lalu begitu megah dan membanggakan, kini hanya cangkang kosong, dinding tanpa isi, atap tanpa kehidupan, jendela-jendela yang terbuka lebar seperti mulut yang menganga. Pak Herman memanggul bahunya. Saya kasih ibu waktu 1 minggu untuk pindah. Rumah ini akan saya lelang untuk menutupi utang. Ibu Maya jatuh pingsan di teras. Raka memeluk ibunya, menangis, dan memanggil-manggil namanya. Aku menyaksikan dari jendela dengan Cinta di gendonganku. Dadaku sesak, tapi aku tidak meneteskan air mata. Mama, panggil Raka. Mama bangun. Ibu Maya tersadar setelah beberapa menit. Dia duduk dengan tubuh gemetar, menatap rumah kosongnya, lalu menoleh ke arah rumahku, hanya 5 pintu di seberang. Melalui jendela, kami bertatapan. Aku melihat kebencian di matanya, juga ketakutan. Dan di balik semua itu, penyesalan yang terlalu terlambat. Aku menutup jendela. Minggu berikutnya, Raka dan Ibu Maya pindah ke kampung. Rumah Ibu Maya, sekarang rumah kosong yang sudah disita Pak Herman, akan dilelang dalam waktu dekat.
Semua kemewahan yang dibangun dari utang, lenyap dalam sekejap. Aku mendengar kabar dari Bu Tuti, katanya mereka tinggal di rumah peninggalan ayahnya Raka di kampung. Rumah kecil, sudah tua, hampir roboh. Tapi ya, mau bagaimana lagi, tidak ada pilihan lain. Dan kabar lain, Raka sudah di PHK resmi. Bank tempatnya bekerja memberinya pesangon sebesar 2 bulan gaji, yang langsung habis untuk biaya pindah dan membayar utang-utang kecilnya. Aku tidak mencarinya. Aku tidak menghubunginya. Aku hanya fokus pada cinta dan hidupku sendiri. Rumah mungilku masih aman, aku sudah mengecek ke notaris, dan sertifikat asli masih tersimpan dengan baik. Aku masih membayar KPR tepat waktu, dengan gajiku yang kini menjadi satu-satunya sumber penghidupan. Tapi di malam hari, saat cinta tidur pulas di sampingku, kadang aku terbangun dan bertanya-tanya. Apakah aku terlalu kejam? Apakah aku bisa melakukan sesuatu yang berbeda? Apakah semua ini seharusnya terjadi? Lalu aku ingat percakapan Ibu Maya, rencananya untuk menggadaikan rumahku, dan kesediaan Raka untuk membiarkannya. Dan aku ingat, aku tidak memulai ini. Mereka yang memulai. Aku hanya melindungi diri sendiri. Aku menatap cinta yang tertidur dengan damai. Cinta, bisikku, ibu akan selalu melindungimu. Ibu tidak akan pernah membiarkan siapapun mengambil rumahmu. Ibu berjanji. Di luar jendela, bulan bersinar terang. Gang kecil yang dulu ramai kini sunyi. Rumah Ibu Maya di ujung sana gelap tak berpenghuni. Dan aku, di dalam rumahku sendiri, mulai membangun ulang hidupku. Dari nol. Tanpa suami. Tanpa mertua. Tapi dengan seorang putri yang menjadi segalanya. Badai sudah berlalu. Yang tersisa adalah aku, cinta, dan rumah yang tetap berdiri kokoh, saksi bisu dari perjuangan seorang wanita yang tidak mau kalah. Perjalanan pulang dari pengadilan terasa sangat panjang. Aku duduk di kursi belakang taksi dengan cinta di pangkuanku, gadis kecilku yang baru berusia 3 bulan, yang sama sekali tidak mengerti bahwa ibunya baru saja menyelesaikan salah satu babak terberat dalam hidupnya. Sidang perceraian hari itu berlangsung cepat. Mas Raka tidak hadir. Dia hanya mengirim kuasa hukumnya dengan surat pernyataan bahwa dia setuju bercerai tanpa syarat. Aku tidak tahu apakah itu karena dia tidak punya keberanian menghadapiku, atau karena dia sudah terlalu hancur untuk muncul. Mungkin keduanya. Tapi yang jelas, pernikahan kami yang baru berjalan 2 tahun itu resmi berakhir di mata hukum. Hak asuh cinta jatuh padaku. Mas Raka menyetujui itu. Dia juga menyetujui bahwa rumah tetap menjadi milikku sepenuhnya. Mungkin karena dia sadar, dia tidak pernah punya hak atas rumah itu. Aku sudah mengembalikan 30% uangnya, persis seperti kontribusinya saat membeli rumah. Tidak lebih, tidak kurang. Aku ingin bersih. Aku ingin tidak ada utang antara kami, baik secara materi maupun moral. Air mata mengalir di pipiku tanpa suara. Aku tidak menangis karena kehilangan Mas Raka. Tidak, air mataku sudah habis untuk itu. Aku menangis karena aku merasakan beban berat yang akhirnya terangkat dari pundakku. Aku menangis karena aku selamat. Aku menangis karena aku berhasil. Kamu kuat, Putri, kata Bu Tuti saat aku turun dari taksi di depan rumah. Wanita parubaya itu sudah menunggu dengan senyum hangat. Aku tahu kamu bisa. Aku tersenyum lemah dan memeluknya. Terima kasih, Bu Tuti. Selama ini ibu selalu ada untukku. Sudah, katanya sambil mengusap punggungku. Sekarang kamu fokus sama cinta. Besarkan dia dengan baik. Biarkan masa lalu tetap di masa lalu. Aku mengangguk dan masuk ke rumahku. Rumah mungil yang selama ini menjadi benteng perlindunganku. Di ruang tamu, foto pernikahanku dengan Mas Raka masih terpajang di dinding. Aku menatapnya sejenak. Wajah bahagia kami di hari bahagia itu, sebelum semuanya hancur. Lalu aku melepasnya, memasukkannya ke dalam amplop, dan menyimpannya di lemari paling atas. Bukan karena aku membenci, tapi karena aku perlu move on. Aku perlu memulai lembaran baru. Hari-hari setelah perceraian adalah masa penyesuaian. Aku harus belajar menjadi orang tua tunggal. Bangun pagi-pagi untuk menyusui cinta, menyiapkan semua kebutuhannya, lalu bekerja dari rumah karena perusahaan mengizinkanku bekerja secara remote untuk sementara waktu. Aku juga harus mengurus semua administrasi, mengganti nama di kartu keluarga, mengurus akta cerai, dan memberitahu bank bahwa sekarang aku yang membayar KPR sendirian. Untungnya, pekerjaanku sebagai akuntan memberiku penghasilan yang cukup. Gajiku 8 juta sekarang, naik dari sebelumnya karena promosi kecil,
Dan dengan pengeluaran yang lebih terkontrol, aku masih bisa menyisihkan uang untuk tabungan cinta. Aku memotong semua pengeluaran yang tidak penting. Tidak ada lagi makan di luar, tidak ada lagi belanja baju baru, dan tidak ada lagi uang untuk Ibu Maya. Kini uangku hanya untuk 2 orang, aku dan cinta. Aku juga mulai membangun jaringan pertemanan baru. Aku bergabung dengan komunitas ibu-ibu muda di sekitar rumah, dan mereka sangat mendukung. Mereka membantuku saat cinta sakit, mengajakku arisan, dan menjadi tempatku berbagi cerita. Aku belajar bahwa ada banyak wanita di luar sana yang juga berjuang sendirian, wanita-wanita yang memilih untuk kuat daripada tinggal dalam hubungan yang menyakitkan. Tapi di malam-malam tertentu, saat cinta sudah tidur dan rumah terasa begitu sunyi, kerinduan datang tanpa diundang. Aku merindukan Mas Raka, bukan orang yang mengkhianatiku, tapi orang yang dulu membuatku tertawa. Orang yang dulu memijat kakiku saat aku hamil. Orang yang dulu berjanji akan menjagaku selamanya. Aku memeluk bantal dan menangis dalam diam. Aku bisa melewati ini, bisikku pada diri sendiri. Aku wanita kuat. Aku bisa. Dan esok paginya, aku bangun dengan semangat baru. Cinta menangis, dan aku menyusuinya sambil tersenyum. Hari ini kita akan bermain, sayang, kataku. Ibu akan mengajarimu hal-hal indah tentang dunia. Cinta hanya menatapku dengan mata birunya yang besar, tapi aku tahu dia mendengarku. Aku tahu dia akan tumbuh menjadi gadis yang kuat, sama seperti ibunya. Aku tidak akan membiarkannya tumbuh dalam bayang-bayang pengkhianatan. Aku akan membiarkannya tumbuh dalam cahaya cinta. 15 tahun berlalu sejak hari itu. Cinta kini sudah berusia 15 tahun, gadis remaja yang cantik, cerdas, dan baik hati. Dia memiliki mataku dan senyum ayahnya, tapi aku selalu bilang dia memiliki hatiku. Hati yang kuat dan tidak mudah menyerah. Rumah mungil tipe 70 itu kini sudah menjadi lebih luas. Aku merenovasinya 5 tahun lalu, setelah bekerja ekstra keras sebagai manajer keuangan di perusahaan yang sama. Aku merenovasi rumah sedikit demi sedikit, mengecat ulang dinding, mengganti perabotan yang sudah usang, dan memperluas taman belakang. Sekarang rumahku bukan lagi rumah sederhana, tapi rumah yang penuh dengan kenangan indah. Dinding dipenuhi foto-foto cinta dari bayi hingga remaja, rak buku penuh dengan buku-buku yang kami baca bersama, dan dapur yang selalu harum dengan masakan sehat buatanku. Cinta tumbuh menjadi gadis yang cerdas. Nilai-nilainya di sekolah selalu bagus, dan dia bercita-cita menjadi dokter. Aku mau menyembuhkan orang, Ibu, katanya suatu hari. Aku mau seperti Ibu, kuat dan berguna. Aku menangis mendengarnya. Aku memeluknya erat-erat dan berbisik, Ibu bangga padamu, cinta. Ibu selalu bangga. Tapi suatu sore, hidup kami yang tenang terganggu. Aku sedang memasak di dapur saat bel pintu berbunyi. Aku membukanya dan terkejut. Di ambang pintu berdiri Mas Raka, atau lebih tepatnya bekas suamiku yang sudah jauh berbeda. Rambutnya mulai beruban di beberapa bagian, wajahnya keriput karena usia dan kerasnya kehidupan, dan matanya penuh dengan penyesalan yang mendalam. Di sampingnya, Ibu Maya yang sudah sangat tua, dengan tongkat dan tubuh yang ringkih karena usia lanjut. Wajahnya sudah dipenuhi kerutan, dan matanya sayu seperti kehilangan cahaya kehidupan. Putri, sapa Raka dengan suara lirih. Kami minta maaf. Aku terdiam. Rasa yang aneh bercampur aduk di dadaku, antara terkejut, iba, dan juga rasa sakit lama yang masih tersimpan di sudut hati. Aku mempersilakan mereka masuk, meski dengan hati-hati. Cinta keluar dari kamarnya, menatap kedua tamu yang tidak dikenalnya dengan rasa ingin tahu. Ibu, ini siapa? Tanyanya. Aku menatap Raka, lalu menatap Cinta. Ini, ayahmu, Cinta. Dan nenekmu. Cinta terdiam. Matanya bergerak dari Raka ke Ibu Maya, lalu kembali padaku. Dia tidak pernah bertemu mereka sebelumnya. Aku memutuskan untuk tidak menceritakan detail buruk tentang ayahnya, tapi aku juga tidak pernah menyembunyikan fakta bahwa dia punya ayah. Cinta tahu bahwa ayah dan neneknya tinggal di kampung, dan kadang dia bertanya, tapi aku selalu menjawab dengan bijaksana. Di ruang tamu, Raka dan Ibu Maya duduk di sofa. Aku melihat mereka menatap sekeliling rumahku, rumah yang dulu mereka coba curi, yang kini berdiri lebih kokoh dari sebelumnya. Raka menunduk, tidak berani menatap mataku. Putri, katanya lagi. Kami datang bukan untuk meminta apa-apa. Kami hanya ingin minta maaf. Maaf atas semua yang terjadi. Atas semua kesalahan kami. Ibu Maya mulai menangis. Suaranya parau dan lemah.
Putri, Mama tua dan bodoh. Mama terlalu serakah. Mama pikir rumah mewah itu akan membahagiakan Mama, tapi Mama kehilangan segalanya, termasuk anak Mama sendiri. Dia menggenggam tanganku yang dingin. Mama minta maaf. Mama tidak berharap kamu memaafkan, tapi Mama ingin kamu tahu. Mama menyesal. Setiap hari, Mama menyesal. Aku duduk diam mendengarkan mereka. Aku melihat Raka meneteskan air mata. Aku melihat Ibu Maya terseduh-seduh. Aku melihat mereka berdua, yang pernah melukai hatiku begitu dalam, kini menjadi manusia tua yang rapuh dan menyesal. Lalu aku menoleh pada Cinta. Gadis remajaku duduk di sampingku, menatapku dengan mata penuh tanya. Dan di saat itu, aku menyadari sesuatu. Cinta melihatku. Dia melihat bagaimana ibunya bereaksi terhadap orang-orang yang pernah menyakiti ibunya. Dia belajar dariku, belajar bagaimana menghadapi masa lalu, bagaimana memaafkan, dan bagaimana menjadi dewasa. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku memaafkan kalian, kataku pelan. Sudah 15 tahun, dan aku sudah lama menyimpan semua luka itu dalam kotak. Aku tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi aku bisa memilih untuk tidak membawa kebencian di masa depan. Raka terisak. Terima kasih, Putri. Terima kasih. Aku memaafkan, ulangku, tapi itu tidak berarti aku bisa melupakan. Dan itu tidak berarti aku akan kembali. Raka mengangguk. Aku tidak minta itu. Aku hanya minta maaf. Cinta, gadis bijaksana di luar usianya, tiba-tiba bangkit dan memeluk Raka. Aku melihat Raka terkejut, lalu menangis lebih keras. Cinta juga memeluk Ibu Maya, neneknya yang baru pertama kali dia temui. Nenek, kata Cinta pelan. Aku Cinta. Aku senang akhirnya bertemu nenek. Ibu Maya memeluk cucunya erat-erat, menangis tanpa henti. Cucu Mama, Cinta, Mama minta maaf belum pernah lihat kamu tumbuh. Aku melihat mereka bertiga, Raka, Ibu Maya, dan Cinta, dan dadaku terasa sesak. Aku teringat semua rasa sakit dulu, semua pengkhianatan, semua air mata yang pernah aku tumpahkan. Tapi aku juga melihat bahwa waktu telah mengubah mereka. Waktu telah membuat mereka menyesal. Keesokan harinya, aku mengantar Raka dan Ibu Maya ke stasiun. Mereka akan kembali ke kampung, ke rumah sederhana yang mereka tempati selama 15 tahun terakhir. Sebelum naik kereta, Raka menatapku dengan mata basah. Kamu kuat, Putri, katanya. Aku selalu tahu kamu kuat. Aku menyesal tidak menghargaimu. Aku tersenyum tipis. Kamu juga kuat, Mas. Aku berharap kamu bahagia. Kereta bergerak perlahan. Aku melambai sampai kereta itu hilang dari pandangan. Lalu aku menoleh pada Cinta yang menggenggam tanganku. Ibu akan menikah lagi? Tanya Cinta polos. Aku tertawa. Tidak, sayang. Ibu sudah punya cinta sejati. Cinta mengerutkan dahi. Siapa? Aku membungkuk dan mengecup keningnya. Kamu? Cinta tersenyum lebar. Aku juga cinta ibu. Di perjalanan pulang, aku memandang jalan yang kami lewati, jalan yang sama yang dulu kulalui dengan air mata saat perceraian. Kini, di sore yang cerah ini, aku berjalan dengan kepala tegak. Aku bukan lagi wanita yang terpuruk. Aku adalah Putri, wanita mandiri yang berhasil mempertahankan rumah dan martabatnya. Aku pulang melahirkan, dan aku pulang sebagai pemenang. Bukan karena aku membalas dendam, tapi karena aku memilih untuk bangkit. Karena aku memilih untuk menjadi ibu yang kuat bagi Cinta. Karena aku memilih untuk tidak membiarkan masa lalu menghancurkan masa depanku. Rumahku adalah istanaku, dan tidak ada yang bisa merenggutnya lagi.